Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3. Senyum, sehat, semangat. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan di sini berbeda dengan promosi yang lain. Artinya kalau promosi yang lain misalnya mempromosikan tentang produknya ya. Tapi kalau di promosi kesehatan berbeda. Nah, dulu istilah untuk promosi kesehatan diawali dengan istilah pendidikan kesehatan, di mana sasarannya yang utama adalah individu pada saat itu. Kemudian beralih menjadi istilah perilaku kesehatan, yang fokusnya pada perubahan perilaku yang mempunyai 3 domain, yaitu baik dari pengetahuannya, kemudian dari sikapnya, baru ke tindakannya. Dan untuk saat ini sudah berlaku tentang istilah promosi kesehatan yang melingkupi semuanya, baik itu penyuluhan maupun untuk mengubah perilaku kesehatan, baik perilaku individu, keluarga, kelompok khusus ataupun masyarakat umumnya, dan juga harus terkait dengan kebijakan yang ada di instansi setempat atau di daerah tersebut, serta adanya lingkungan yang mendukung. Banyak sekali faktor nanti yang harus mendukung tentang promosi kesehatan supaya tujuannya tercapai. Untuk definisi promosi kesehatan menurut Green and Critter tahun 2005 ini mengatakan bahwa promosi kesehatan adalah kombinasi upaya pendidikan, kebijakan, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan dan kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan, baik itu kesehatan individu, kelompok, ataupun komunitas. Jadi berbagai macam kombinasi ya, dari baik lintas program maupun lintas sektor. Dan definisi ini merupakan operasionalisasi dari definisi punyanya WHO hasil dari Piagam Ottawa. Dari penjelasan ini terlihat jelas aktivitas yang bisa dilakukan dalam rangka untuk memenuhi promosi kesehatan. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan, Promkes merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya pada masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat atau adat setempat, dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Jadi promosi kesehatan ini pendekatannya tidak hanya langsung ke sasaran, tetapi dengan melalui budaya setempat supaya bisa masuk tujuan atau goal dari promosi kesehatannya bisa tercapai. Nah, hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1114 tahun 2005. Ini gambaran terkait tadi promosi kesehatan. Jadi Promkes itu merupakan proses dalam pembelajaran yang terkait perubahan pengetahuan, sikap, dan tindakan yang dilakukan dari, oleh, untuk, bersama masyarakat, disesuaikan dengan sosial budaya setempat yang dapat mempengaruhi lingkungan. Nah, hal ini berlaku juga tentang pemberdayaan masyarakat atau adanya partisipasi dari masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan dari Promkes, yaitu mampu memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Tujuan Promkes menurut WHO yang tujuan umum adalah mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Tadi diingat perilaku domainnya ada 3, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Untuk tujuan khususnya, yaitu menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Kemudian tujuan khusus kedua, menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok
mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. Dan tujuan khusus yang ketiga, mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana dan prasarana dari pelayanan kesehatan yang ada. Untuk tujuan Promkes menurut Green, ada beberapa aspek yang dilihat. Yang pertama terkait dengan program, yaitu merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu berhubungan dengan status kesehatan. Jadi mengikuti program, ada periode waktunya. Kemudian tujuan yang kedua, tujuan pendidikan merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Sedangkan tujuan perilaku yaitu merupakan pendidikan atau pembelajaran yang harus tercapai atau perilaku yang diinginkan. Oleh karena itu, tujuan perilaku berhubungan dengan pengetahuan dan sikap. Selanjutnya adalah tujuan intervensi perilaku. Di sini ada 4 faktor, yaitu mengurangi perilaku negatif bagi kesehatan, misalnya dalam hal kebiasaan merokok. Nah, kalau misalnya di keluarga itu mempunyai balita atau bayi, untuk kebiasaan merokoknya bisa dialihkan, misalnya tidak di dalam rumah atau tidak pada saat berdekatan dengan si bayi atau balitanya, supaya tidak mudah terserang ISPA. Kemudian tujuan intervensi perilaku yang kedua adalah mencegah meningkatnya perilaku negatif bagi kesehatan. Misalnya dalam hal mencegah meningkatnya perilaku seks bebas pada remaja ya utamanya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perilaku yang positif. Jadi kalau perilakunya positif lebih didorong lagi, didukung lagi supaya menjadi kebiasaan yang baik. Misalnya dalam hal berolahraga. Yang keempat, mencegah menurunnya perilaku positif bagi kesehatan, yaitu mencegah menurunnya misalnya dalam hal makan gizi seimbang atau kaya serat, atau makanan yang bisa meningkatkan imun pada saat pandemi seperti saat ini. Selanjutnya untuk upaya promosi kesehatan, dari aspek pelayanan kesehatan ada 4, yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Ada pelayanan promotif, yaitu pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat agar kelompok masyarakat ini tetap sehat dan bahkan meningkat status kesehatannya, atau istilah umumnya itu fit ya, jadi sehat kemudian lebih fit lagi. Untuk sasarannya adalah kelompok orang sehat. Tujuannya agar masyarakat mampu meningkatkan kesehatannya. Jadi sudah sehat, lebih sehat lagi atau fit tadi ya. Untuk pelayanan preventif merupakan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat, sama ya dengan pelayanan promotif. Sasarannya juga sama, tetapi ditambah dengan kelompok orang yang berisiko tinggi. Tujuannya untuk mencegah kelompok-kelompok orang tersebut agar tidak jatuh sakit atau terserang penyakit, atau primary prevention. Jadi di sini contohnya misalnya yang punya garis keturunan untuk hipertensi misalnya, atau garis keturunan diabetes mellitus. Nah, di situ bagaimana diajarkan supaya tidak sampai terkena DM atau hipertensi karena ada faktor keturunannya. Untuk pelayanan kuratif di sini merupakan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sakit agar kelompok masyarakat ini menjadi sembuh dari sakitnya dan pulih kesehatannya. Jadi sasarannya tentunya yang menderita sakit ya, atau pasien. Tujuannya adalah agar kelompok orang yang sakit ini
dapat mencegah penyakit yang dideritanya menjadi lebih parah, ya, seperti maksudnya supaya lebih cepat sembuh, tidak jatuh pada derajat yang lebih parah. Pada pelayanan rehabilitatif, yaitu merupakan pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sakit, agar kelompok masyarakat ini sembuh dari sakitnya dan pulih kesehatannya. Ini sama dengan pelayanan kuratif. Ini sasarannya adalah kelompok orang yang sakit atau pasien yang baru sembuh atau recovery dari suatu penyakit. Tujuannya agar para penderita atau pasien yang sakit atau sedang pada masa recovery ini segera pulih kembali seperti semula dan atau mengurangi kecacatan seminimal mungkin atau mencegah kecacatan akibat penyakitnya, misalnya pasca stroke. Nah, di situ termasuk masuk di pelayanan rehabilitatif. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tahun 2004, promosi kesehatan di Indonesia ini sudah mempunyai visi, misi, dan strategi yang jelas. Dan juga hal ini tertuang dalam kebijakan nasional tentang promosi kesehatan. Nah, visi, misi, dan strategi tersebut ini sejalan dan bersama dengan program kesehatan lainnya untuk mengisi pembangunan kesehatan dalam rangka paradigma sehat menuju Indonesia sehat. Untuk visi yang terbaru saat ini, visi Promkesnya adalah membentuk masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Dan informasi-informasi yang terkait dengan kesehatan ini bisa atau mudah diakses, ya, dan tersedia untuk semua kalangan, baik umum, masyarakat umum atau pelajar, tugas kesehatan, instruktur kesehatan, dan profesi yang terkait. Oleh karena itu, dalam kegiatan promosi kesehatan ini perlu didukung oleh semua pihak yang berkepentingan atau stakeholders, ya, supaya goal akhirnya atau tujuannya tercapai. Untuk kesamaan pengertian, efektivitas kerjasama, dan sinergi antara aparat kesehatan pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan semua pihak dari semua komponen bangsa adalah sangat penting dalam rangka mencapai visi, tujuan, dan sasaran dari Promkes secara nasional. Jadi saling terkait, lintas program, lintas sektor, semuanya harus mendukung. Jadi misalnya terkait ASI eksklusif, ya, dimulai dari SK Menteri Kesehatan tentang ASI eksklusif, kemudian turun menjadi perda atau peraturan daerah, kemudian turun menjadi peraturan bupati misalnya yang terkait untuk pelaksanaan ASI eksklusif. Di situ bahkan dijelaskan di peraturan tersebut, misalnya kalau ada perusahaan yang tidak mendukung, nah ada sanksinya, misalnya seperti itu. Atau juga terkait dengan di desa digalakkan terkait dengan penyuluhan untuk ASI eksklusif. Nah, dari semua lintas program, lintas sektor ini diharapkan dapat goal akhirnya adalah cakupan ASI eksklusifnya meningkat. Untuk area tindakan promosi kesehatan ada 10. Di sini saya akan menjelaskan yang 3 terkait yang akan saya jelaskan. Untuk yang lainnya nanti ikut di materi berikutnya. Yang pertama untuk membangun kebijakan kesehatan publik, kemudian yang kedua menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan, dan yang ketiga adalah memberdayakan masyarakat. Untuk kebijakan pengawasan kesehatan ini ditujukan kepada membuat kebijakan agar mengeluarkan kebijakan publik yang mendukung kesehatan. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya peraturan tentang ASI eksklusif atau yang sekarang digabungkan dengan 1000 hari pertama kelahiran. Nah, seperti itu. Jadi terkait dengan program lain, misalnya dalam hal menurunkan stunting. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Ini ditujukan pada para pengelola tempat umum, termasuk pemerintah kota, agar menyediakan sarana-prasarana yang mendukung terciptanya perilaku sehat bagi masyarakat. Nah, tadi misalnya yang terkait ASI eksklusif, mungkin saat ini di bandara-bandara tempat umum itu sudah ada ruangan khusus untuk ibu menyusui, atau di mall itu juga istilahnya ada
tempat tersendiri untuk ibu menyusui. Harapannya seperti itu. Termasuk di perusahaan-perusahaan ada juga tempat atau mungkin karyawannya diberi kesempatan khusus untuk memerah ASI supaya bisa tetap lancar untuk menyusui eksklusifnya. Dan untuk terkait pemberdayaan masyarakat di slide berikutnya. Pemberdayaan atau empowerment adalah cara atau metode yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran diri masyarakat tentang pentingnya nilai dan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diharapkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pemberdayaan itu cara atau metode ya untuk memberdayakan. Berdaya dari kata dasarnya adalah berdaya. Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiani adalah membentuk individu, keluarga, atau masyarakat menjadi mandiri dalam berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang dilakukan. Dan ditandai adanya kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu dengan tepat agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Jadi contohnya misalnya tadi terkait ASI eksklusif. Nah, bagaimana dalam keluarga itu bisa mendukung supaya ibu menyusuinya dapat menyusui secara eksklusif. Jadi ada dalam keluarga itu misalnya ada neneknya, ada suaminya, atau ada iparnya, misalnya keponakannya. Nah, semuanya harus mendukung bagaimana supaya perilaku menyusui eksklusifnya tercapai. Selanjutnya proses tahapan pemberdayaan. Ini saya mengambilnya dari Annie and Nicole tahun 2002. Untuk proses tahapan pemberdayaan ini berbagai teori ada ya. Tapi saya mengambil satu yang dari Annie and Nicole 2002. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama creation, kemudian adaptation, sustenance, dan expansion atau disingkat KISS. Nah, KISS ini dirancang untuk membantu mengatasi nilai budaya yang dapat menciptakan hambatan awal terhadap tindakan dan kemajuan. Seperti tadi ya, dalam pemberdayaan masyarakat kan dijelaskan perlu pendekatannya melalui sosial budaya setempat atau adat setempat supaya goal atau sasaran dan tujuan dari promosi kesehatan bisa tercapai. Pada tahap creation adalah keinginan untuk mengubah dan memperbaiki situasi atau masalah sosial tertentu, memunculkan gagasan bagaimana memulai proses pemberdayaan. Jadi anggota keluarga terlibat dalam percakapan dan pengembangan solusi, serta menetapkan nilai dan kepentingan bersama. Jadi contohnya misalnya dari tenaga kesehatan menjelaskan pada keluarga tentang seputar ASI eksklusif, kemudian melakukan diskusi bersama mereka dan menjelaskan bahwa ASI eksklusif sangat bermanfaat atau berguna untuk kebaikan bayi di masa depan, serta menetapkan tujuannya agar ibunya bisa menyusui secara eksklusif. Untuk tahap adaptation, di sini contohnya setelah keluarga mendiskusikan dengan ibu menyusui, dan juga mungkin mengalami hambatan dalam hal menyusui, maka keluarga bisa membantu ibu menyusui menyelesaikan masalah yang dihadapi. Misalnya supaya tidak terlalu capek, ibunya bisa dibantu dalam pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah, memandikan bayi, mengganti popok bayi saat BAB atau BAK. Nah, ini untuk meringankan beban dari ibunya dan ibunya tidak sampai jatuh pada stres ya, atau akan sampai depresi. Untuk tahap sustainers adalah kerja dari pemberdayaan ini sudah pada kondisi mantap, artinya sudah terus menuju kerjakan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Seperti pepatah ya, Allah bisa karena biasa. Nah, ini contohnya. Jadi kalau sudah terbiasa melakukan, maka akan sudah terbiasa menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi adat dari keluarga itu. Nah, contohnya adalah keluarga telah secara berkesinambungan melakukan kesepakatan yang telah disusun di tahap 2 atau di tahap adaptasi tadi, serta memberikan motivasi pada ibu menyusui untuk terus-menerus
menyusui secara eksklusif. Jadi tinggal memantapkan dan memberikan motivasi saja. Pada tahap expansion, hasil baru mungkin telah diperoleh sehingga proses dapat berkembang dan mencakup tujuan baru. Misalnya, contohnya adalah keluarga yang telah melakukan hal-hal untuk mendukung ibu menyusui secara eksklusif, secara berkesinambungan, dan sudah mencapai tujuan untuk ASI eksklusif, maka ditambah menjadi menyusuinya hingga 2 tahun misalnya. Untuk pendekatan pemberdayaan masyarakat ada 3. Yang pertama secara mikro, yaitu dilakukan pada individu melalui bimbingan, konseling, ya, dengan tujuan utamanya untuk melatih individu dalam menjalankan tugas kehidupannya. Jadi tadi misalnya kalau terkait ASI eksklusif, ada istilahnya konseling ASI. Atau terkait masalah gizi, ada konseling gizi. Terkait masalah KB, ada konseling KB, dan seterusnya, ya. Pendekatan yang kedua secara meso yaitu dilakukan pada keluarga dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi melalui pendidikan dan pelatihan atau dinamika kelompok. Hal ini digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu agar memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Jadi melalui keluarga, ya, jadi lebih besar lagi. Pendekatan yang ketiga yaitu secara makro, disebut juga strategi sistem besar atau sistem strategi. Karena sasaran perubahannya diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas, mulai dari perumusan kebijakan, kemudian perencanaan sosial, ada lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan seterusnya. Untuk pendekatan ini memandang individu sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Jadi lebih besar untuk sasaran dari pendekatan makro, ya. Untuk mengukur pemberdayaan bisa dilakukan melalui 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Untuk aspek kognitif dan afektif bisa diukur menggunakan kuesioner, baik itu dalam bentuk pretest post-test. Untuk aspek psikomotor diukur menggunakan lembar observasi. Demikian tadi materi yang terkait dengan konsep promosi kesehatan. Semoga mudah dipahami dan jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di grup WhatsApp, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat.